Dan saat ini beberapa rumah sakit bahkan sudah ada yang menawarkan pemesanan tarif vaksin COVID-19 berbayar mulai dari Rp450 hingga Rp500.000 per dosis suntikan. Etiskah hal ini dilakukan ketika prinsip keadilan dalam program vaksinasi COVID-19 justru disuarakan oleh sejumlah kalangan? Belum lagi soal efektivitas vaksin Sinovac yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya teruji. Inilah bahasan kami malam hari ini bersama Koordinator Uji Klinis Vaksin COVID-19, Kusnandi Rusmil, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Selamat sore, Prof. Kus dan juga Pak Hermawan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Cindy. Baik, saya ke Prof. Kusnandi terlebih dahulu. Prof, masyarakat tentu ingin tahu bagaimana perjalanan uji klinis dari vaksin Sinovac di Indonesia sejauh ini, Prof. Sampai saat ini uji klinis itu baik-baik saja. Dan rencana memang kita berakhirnya itu pada bulan April. Ya, bulan April kita udah, cuma nanti ada interim report itu pada bulan Januari itu 540 pertama. Ya, jadi selama ini sih uji klinisnya berjalan normal dan tidak terjadi hambatan apa-apa dan sesuai dengan waktu yang memang direncanakan. Jadi nggak ada hambatan sama sekali. Oke, sesuai waktu yang direncanakan tuh April 2021 tadi ya, Iya, menurut Prof. Tapi kan sekarang sudah banyak nih Prof, rumah sakit yang sudah buka pre-order pemesanan untuk vaksinasi COVID-19 meskipun jadwalnya harusnya masih April 2021. Prof, memaknai ini gimana Prof? Jadi itu yang buatan, jadi gini, jadi yang buatan dari Bio Farma memang kalau kita uji klinisnya akan berakhir pada bulan April. Ya. Tapi kan Sinovac itu bukan bekerja sama dengan Bio Farma saja. Bio Farma juga bikin sendiri di Cina. Yang itu yang masuk kemarin, itu yang masuk ke Indonesia, itu yang sebanyak 1,2 juta dosis, itu langsung masuk ke dari Cina, langsung ke kita. Dan langsung ke Bio Farma. Tapi itu bukan buatan Bio Farma, tapi buatan Cina. Selain dia itu di Sinovac itu buatan Cina, tapi dia juga ada juga nanti Brasil juga bikin dengan punya Sinovac ya. Kemudian Uni Emirat Arab, terus kemudian juga Turki, India. Nah itu semuanya kalau mamanya sudah mendapat surat dari BPOM pernyataan dari WHO bahwa itu baik dan itu kemudian dikirim ke Indonesia, kemudian diberikan surat persetujuan penggunaan oleh Badan POM, itu bisa dipakai di kita. Oke, tapi jadi, kan ya silakan Prof. Jadi nggak masalah datang dari mana aja bisa dipakai. Cuman di sini harus ada izin tertulis dari Badan POM. Dia kan Badan POM yang akan melihat prosesnya, ya prosesnya. Dia akan mempelajari yang dari WHO itu. Jadi menurut Prof. Kusnandi nggak ada masalah kalau akhirnya rumah sakit sudah mulai membuka pre-order atau pesanan untuk vaksin COVID-19 meskipun tahapannya juga dari Tiongkok pun juga masih membutuhkan surat dari BPOM atau lampu hijau lah dari BPOM. Menurut Prof nggak masalah rumah sakit seperti itu? Sebetulnya sih memang rumah sakit itu kan mengantisipasi keinginan pemerintah untuk kan yang diberi gratis 32. Ya, 32 juta. Ya, dan yang mandiri itu 75. Itu mengantisipasi itu. Walaupun baiknya memang kalau dalam keadaan pandemi ini, kalau kita punya dana, ya semuanya itu dijamin oleh pemerintah. Tapi mungkin kan pemerintah kita mungkin ada kesulitan keuangan atau gimana, sehingga mereka hanya akan menjamin hanya untuk 32 orang. Yang 32 juta ya. Gratis, yang 75 itu membayar sendiri. Ingat itu dikalikan 2 kan satu orang dapat 2 dosis ya. Jadi kalau mamanya bisa gratis semuanya itu bagus. Tapi apakah pemerintah kita itu sekarang sanggup atau tidak? Masalahnya sekarang ini kan lagi keadaan COVID segalanya terpuruk termasuk mungkin ini penghasilan pemerintah atau yang lain-lainnya saya kurang memahami itu. Baik. Pak Hermawan, jadi kalau Pak Hermawan melihatnya gimana nih? Rumah sakit sudah mulai buka PO untuk vaksin COVID. Ya, sebelum sampai ke rumah sakit, berdasarkan apa yang disampaikan Prof. Kusnandi, kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia memang sudah memiliki 3 catatan kritis terkait dengan
vaksin beserta tata kelola hingga vaksinasi dilakukan. Pertama, masalah substantif. Yang terkait dengan penyampaian Prof. Kusnandi adalah problem substantif, di mana yang 1,2 juta dosis saat ini merupakan doping dari Sinovac yang dari Tiongkok. Ya. Bukan yang dilakukan clinical trial di Indonesia bersama Bio Farma. Sehingga dalam prosesnya yang Indonesia ini membutuhkan interim report analysis baru pada Januari dan finalnya pada April yang disampaikan Prof. Dan ini adalah sesuatu klinis yang harus ditelaah, maka BP POM memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab agar memastikan level efikasi hingga keamanan dan selama proses nanti dilakukan dengan baik dari vaksinasi yang ada. Maka itu emergency use of authorization ini betul-betul menjadi kewajiban substantif dari BP POM. Nah, yang kedua, Mbak Cindy, ada catatan krisis yang berkaitan dengan aspek yuridis. Di dalam UUD 1945 konstitusi kita bernegara pasal 28.h ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal secara sehat dan baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ya. Ini bagian dari hak asasi manusia, di mana di kala pandemi seperti ini, di dalam Undang-Undang Wabah bahkan nomor 4 tahun 1984, bahwa tanggung jawab pemerintahlah sebagai instrumen negara dalam upaya pengendalian wabah dan melibatkan peran serta masyarakat. Nah, kemudian kalau kita kaitkan secara filosofis, konsepsi vaksinasi ini hanya akan efektif bila akan muncul herd immunity atau imunitas kelompok yang bagian dari primary prevention. Tetapi kalau kita lihat bagaimana konsep dan juga prioritas yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk 30% untuk program pemerintah, sementara 70% tanda kutip diswastanisasi atau dilepas secara mandiri, sesungguhnya ini pun tidak sesuai dengan konsepsi global, di mana Kementerian Kesehatan juga mengacu pada konsepsi WHO berdasarkan Health System Framework. Mbak Cindy. Pak Hermawan, sebelum kita soal bagaimana nanti pemerintah bisa memberikan secara gratis atau berbayar, tapi kita kan sekarang dihadapkan pada banyaknya rumah sakit yang sudah mulai pasang iklan untuk bisa mengajak masyarakat, oke, Anda sudah boleh pre-order atau pesan lebih awal untuk vaksin COVID-19. Padahal saat ini masih dalam situasi pandemi, masih dalam bencana nasional pandemi ini. Anda melihat apakah ini etis dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan rumah sakit? Kalau tadi Pak Prof. Kus kan bilang ini bisa saja dilakukan karena untuk merespons tadi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memberikan vaksin dengan berbayar. Sebelum tahun 2009, situasi seperti ini untuk rumah sakit tidak etis. Nah, setelah tahun 2009 menjadi samar, apakah ini masih menjadi faktor etis atau tidak etis? Karena di dalam Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, rumah sakit itu sekarang ini berbadan hukum dan mayoritas berbentuk perseroan terbatas, sehingga dulu yang disebut dengan profit oriented itu yang tabu di dunia pelayanan kesehatan karena bagian dari aspek humanity, sekarang menjadi samar karena rumah sakit pun adalah lembaga perusahaan yang berbentuk PT dan pada situasi tertentu tunduk pada orientasi bisnis. Nah, tetapi di sisi lain kami tetap menghimbau bagian dari peran aspek humanitis ini melekat, ada fasilitas pelayanan kesehatan, ada tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan inilah yang terikat secara profesi, mulai dari dokter, perawat, bidan, dan berbagai profesi kesehatan yang kami yakini masih memiliki humanisme value gitu ya, sebagai driven value atau pengendali nilai, sehingga urusan pembiayaan seperti ini seharusnya tidak dilakukan oleh fasilitas kesehatan, apalagi dalam regulasi yang belum firm terkait dengan vaksinasi COVID saat ini. Jadi seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya dilakukan, lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menyikapi hal ini karena sudah banyak sekali informasi soal pre-order atau pesan lebih awal untuk vaksin COVID-19. Kami akan bahas selepas jeda di Sapa Indonesia Malam.